Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, bertemu lagi dengan saya Sigit Prayogo. Di pandemi ini, mari kita jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sebersih-bersihnya ya. Kompetensi inti KI 3 pengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional. KI 4. Keterampilan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian bahasa Indonesia, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kompetensi dasar membandingkan isi berbagai resensi berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan sistematika sebuah resensi, kemudian menyajikan isi sebuah resensi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Tujuan pembelajaran pengetahuan. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep resensi, 2. Menjelaskan unsur-unsur resensi, 3. Membandingkan isi resensi kumpulan cerpen. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menjelaskan konsep resensi, 2. Menjelaskan unsur-unsur resensi, 3. Membandingkan isi resensi kumpulan cerpen, 4. Menentukan sistematika resensi kumpulan cerpen. Baik sahabat cerdas, kita sebagai kaum pelajar untuk bisa menyenangi kegiatan membaca, terkhusus membaca buku. Di dalam sebuah buku, pernahkah kita untuk mencoba meresensi sebuah buku? Apa itu resensi? Menurut Sitepu 2013, dikaji secara etimologi dari bahasa Latin, recenser atau revider, dan bahasa Inggris review. Resensi mengandung makna dasar memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk atau tampilan tulisan. Meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Sitepu 2013. Syarat penyusunan resensi. Ada beberapa syarat dalam menyusun resensi. Antara lain, ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi.
Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Tujuan resensi. Meresensi suatu buku mempunyai tujuannya, yaitu sebagai berikut. Agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat atau pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. Agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan, agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku baru diterbitkan. Memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau ditonton, melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian, memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya itu. Oke, unsur resensi, yakni judul resensi, data buku, pembukaan, isi, dan penutup. Oke sahabat cerdas, kali ini ada tips nih dari Kak Sigit untuk menulis resensi, yakni tulisan resensi yang menggambarkan sebuah buku atau film harus sesuai dengan isi seutuhnya. Oleh karena itu, syarat utama meresensi adalah peresensi harus terlebih dahulu membaca atau menonton dan memahami buku atau film yang akan diresensi. Lakukan analisis yang tajam dan bernalar. Pertama, mengamati manfaatnya. Pada bagian mana buku itu bermanfaat bagi pembacanya, dan sertakan bukti dan alasannya. Gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas sehingga memudahkan pembaca memahami tulisan Anda. Penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele akan mengaburkan pesan yang disampaikan. Pilih kata-kata yang tepat dan sesuai untuk merangkai tulisan resensi Anda. Begitu sahabat cerdas. Demikian pembahasan dari Kak Sigit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.